Oke, sekarang kita lanjutkan ke The Economics of Public Sector. Nah, kita masuk ke chapter 10 ya. Nah, di chapter 10 ini kita akan membahas tentang eksternalitas. Nah, jadi recall bahwa Adam Smith, kalau Anda ingat kita pernah bahas ini ya. Adam Smith's invisible hand of the marketplace leads self-interested buyers and sellers in the market to maximize their total benefit that society can derive from the market. Jadi kalau Anda ingat, Adam Smith ini mengatakan bahwa invisible hand yang ada di pasar itu mereka membuat buyer sama seller maximize benefit masing-masing dari mereka, dan nanti pada akhirnya karena semua orang itu mendapatkan benefit, maka masyarakat juga akan mendapatkan benefit dari pasar. Nah, itu adalah skenario yang paling ideal ya. Jadi pasar, semua orang benefit karena adanya pasar, lalu pasar bisa memberikan benefit kepada masyarakat. Nah, tapi di dunia nyata kadang-kadang terjadi kegagalan pasar atau market failures. Nah, externality itu adalah salah satu akibat dari adanya market failures. Oke, nah jadi apa sih eksternalitas itu? Nah, externality refers to the uncompensated impact of one person's action on the well-being of bystander. Nah, jadi dia adalah sesuatu yang disebabkan oleh satu orang, jadi aksi satu orang atau tindakan satu orang itu dia mengakibatkan sesuatu yang ya dalam konteks ini kurang baik gitu ya. Dia mengakibatkan sesuatu yang kurang baik bagi orang di sekitarnya. Jadi uncompensated impact di sini adalah efek yang diakibatkan oleh tindakan seseorang yang dia itu merugikan orang di sekitarnya. Nah, ini adalah eksternalitas. Externality cause market to be inefficient. Nah, jadi karena adanya eksternalitas, pasar jadi tidak efisien dan maka fail to maximize total surplus. Nah, maka tadi maksimisasi yang disebutkan oleh Adam Smith tadi tidak terjadi karena sekarang pasarnya jadi tidak efisien. Tidak efisien karena adanya eksternalitas. An externality arises when a person engages in activity that influence the well-being of a bystander and yet neither pays nor receive any compensation for that effect. Nah, jadi eksternalitas ini dia terjadi karena tindakan seseorang, jadi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah entity gitu ya, misalnya perusahaan gitu juga bisa. Jadi kegiatan atau tindakan suatu pihak yang dia itu sebetulnya mempengaruhi well-being dari pihak lain. Nah, namun demikian tindakan yang dia itu mempengaruhi well-being orang lain tadi itu dia misalnya merugikan, misalnya dia menimbulkan kerugian, nah itu dia tidak membayar kompensasi apapun. Nah, jadi itu adalah eksternalitas. Kalau contoh yang paling mudah ya misalnya ada pembuangan limbah. Jadi ada pabrik yang dia itu membuang limbah hasil sisa produksinya di sungai misalnya. Nah, padahal sungainya itu ya merupakan milik publik kan. Publik itu benefit from the river, tapi si perusahaan tadi karena dia membuang limbah di sungai, maka dia akan membuat sungainya tercemar. Nah, itu nanti akan merugikan masyarakat. Nah, itu contoh dari eksternalitas. When the impact of the bystander is adverse, the externality is called negative externality. Nah, dari tadi saya mengatakan eksternalitas itu identik dengan negatif ya, tapi sebetulnya ada juga eksternalitas yang positif. Nah, jadi di sini kalau misalnya efek dari tindakan tadi itu menimbulkan kerugian ya. Jadi adverse di sini adalah kerugian. Jadi efek dari tindakan perusahaan atau orang tadi itu menimbulkan kerugian. Nah, maka itu disebut sebagai negative externality. Nah, tapi kalau misalnya impact dari seseorang atau perusahaan tadi itu beneficial, nah maka itu disebut sebagai positive externality.
Oke. Nah, ini adalah contoh dari negative externality. Jadi seperti misalnya ini ya, automobil exhaust, ini polusi karena kendaraan bermotor. Lalu juga kalau misalnya Anda merokok di ruang publik, terus ada orang-orang yang terganggu, nah itu juga negative externality. Loud pets, that's also negative externality. If you have neighbor whose dog is barking all the time, then that's negative externality. And then loud stereos, this is also, if you have neighbor who plays music all the time and it bothers you, then that's also negative externality. Meanwhile, positive externality ini contohnya adalah imunisasi misalnya atau vaksinasi. Ya, jadi kalau kita sudah ya, karena di masa pandemi ini we talk a lot about vaksin, right? Jadi kalau misalnya sebagian besar orang itu sudah divaksin, nah maka nanti ada apa sih herding immunity ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia misalnya karena punya penyakit tertentu nggak bisa divaksin, tapi tetangga-tetangga sekitarnya semua sudah divaksin, nah nanti dia juga akan ikut terlindungi karena tidak ada orang di sekitarnya yang masih membawa virus, misalnya seperti itu. Nah, lalu juga restore historic buildings. Jadi kalau kita memugar ya, merestore historic building, nah itu akan menguntungkan masyarakat karena nanti orang bisa berkunjung, bisa belajar di sana dan segala macam. Lalu juga research of new technology. Nah, jadi perkembangan teknologi itu akan membawa dampak eksternalitas positif karena akan menguntungkan ya, terutama bagi generasi berikutnya. Jadi imagine, misalnya riset sekarang menemukan alternatif pengganti dari bensin misalnya. Sekarang kita punya renewable energy, nah itu kan akan menguntungkan bagi generasi-generasi yang berikutnya. Nah itu contoh dari positive externality. Nah, di sini kita lihat studi kasus ya. Di sini kita punya pasar untuk aluminium. Ya, kita punya supply, kita punya demand. Dan di sini kita punya quantity of aluminium sama price of aluminium. Kalau di US itu mereka menyebutnya aluminium, tapi biasanya ya aluminium ya harusnya. Okay. Nah, so demand and supply, and we have equilibrium in here, and this is the equilibrium quantity. Okay, so this is the market for aluminum. Negative externality leads market to produce a larger quantity than is socially desirable. Positive externality leads market to produce smaller quantity than is socially desirable. Jadi kalau ada negatif eksternalitas, nanti jumlah yang diproduksi itu akan lebih besar daripada yang dibutuhkan atau yang desired oleh society. Tapi kalau misalnya positive externalities smaller than socially desirable. Oke. Nah, jadi mari lihat contoh untuk pasar aluminium. The quantity produced and consumed in the market equilibrium is efficient. Is efficient in the sense that it maximizes the sum of producer and consumer surplus. Nah, jadi kalau kita di titik equilibrium ya, itu jumlah yang diproduksi itu efisien. Dan pada jumlah ini kita bisa memaksimumkan producer surplus sama consumer surplus. So everyone is happy, everyone is benefited. Nah, if the aluminum factories emit pollution, nah kalau misalnya dia menimbulkan polusi, maka ada negatif eksternalitas kan di sini. Then the cost of the society of producing aluminum is larger than the cost to aluminum producer. Nah, maka sebetulnya kalau dia punya negatif eksternalitas ya, dia kan menimbulkan kerugian. Nah, kalau kita melihat eksternalitas negatif, nah kita akan melihat the cost to society. Nah, the cost to society itu adalah harga dari kerugian yang diakibatkan oleh eksternalitas negatif tadi. Nah, maka karena ada eksternalitas negatif, maka cost to society ini dia jadi lebih besar daripada
cost untuk memproduksi aluminium itu sendiri. Oke, kita akan memasukkan ini ke dalam model dan juga kurvanya. Mari kita lihat. Oke, sebelum masuk ke kurva, ke sini dulu ya. Nah, for each unit of aluminum produced, the social cost, nah ini social cost di sini, includes the private cost of the producer plus the cost those bystander adversely affected by the pollution. Nah, jadi social cost di sini itu adalah biaya produksi ditambah dengan biaya kerugian. Oke. Jadi dia adalah biaya produksi, ini private cost, biaya produksi ditambah dengan biaya kerugian. Nah, itulah social cost. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama, tadi kan awalnya supply di sini ya. Nah, supply ini adalah private cost, lalu demand di sini ini adalah permintaan aluminium atau ya private value gitu ya. Nah, awalnya tadi kan kita punya equilibrium di sini. Nah, ini adalah quantity equilibrium di market. Nah, tapi kalau kita memproduksi aluminium di sini dengan quantity di sini, yang terjadi adalah kita punya polusi kan? Kita punya polusi tadi. Pollution, negative externalities ya berarti. Nah, kita harus mengconsider ini. Jadi kita harus mempertimbangkan ini untuk dimasukkan ke dalam model. Jadi nggak bisa kita biarkan aja, ya udah ada polusi, biarkan aja ada polusi, nggak bisa begitu, karena itu akan merugikan masyarakat di jangka panjang. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita mempertimbangkan ini dan memasukkannya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pasar aluminium. Nah, maka yang terjadi adalah kita akan menghitung social cost, di mana social cost di sini dia adalah price of production cost ditambah dengan tadi kerugian tadi. Jadi impact gitu ya. Saya tulisnya impact negatif tadi. Nah, ini dijumlah. Terus kita punya social cost. Nah, selisih antara private cost sama social cost ini adalah cost of pollution atau ini adalah harga dari negative externality. Nah, maka setelah kita mengconsider polusi tadi ke dalam perhitungan social cost, maka di sini kita akan punya equilibrium baru. Equilibrium barunya di sini. Maka quantity optimumnya adalah di sini. Nah, jadi negative externality itu membuat quantity-nya jadi lebih kecil ya. Karena apa? Karena sekarang cost-nya lebih tinggi. Cost-nya lebih tinggi karena kita memasukkan polusi sebagai salah satu faktor untuk menghitung cost-nya ini. Nah, cost of pollution-nya adalah selisih di antara keduanya. Oke. Nah, jadi harusnya seperti itu ya. Kalau ada negatif eksternalitas, kita harus masukkan ke dalam modelnya. Nah, the intersection of the demand curve and the social cost curve determine the optimal output level. Oke. Jadi intersection antara demand dan juga social cost ya. Berarti titik yang warna hijau ini ya. Ini. The socially optimal output level in less than the market equilibrium quantity. Nah, tadi seperti yang disebutkan, socially optimal output itu dia kalau negatif eksternalitas ya itu akan lebih kecil daripada market equilibrium. Oke. Oke, nah tadi kita kan mengatakan bahwa kalau mau menghitung social cost itu kita harus consider externality yang terjadi. Nah, itu disebut sebagai internalizing an externality. Ya, it involves altering incentives so that people take account of the external effects of their action. Nah, jadi dia altering insentif sehingga orang-orang itu jadi mengconsider ya efek eksternal dari tindakan mereka. Nah, achieving the socially optimal output, the government can internalize an externality by imposing tax on the producer to reduce the equilibrium quantity to socially desirable quantity. Nah, jadi gini. Jadi untuk supaya eksternalitas itu bisa masuk ke dalam model ya, bisa masuk ke dalam perhitungan cost ini supaya kita bisa mencapai, maksud saya supaya kita bisa menghitung social cost,
kan kita butuh untuk menginternalize eksternalitas, ya kan? Nah, jadi gimana caranya supaya perusahaan misalnya itu mau menginternalisasi eksternalitas? Nah, salah satu caranya adalah bisa dengan dari pemerintah. Jadi dari pemerintah mereka membuat kebijakan untuk supaya perusahaan bisa menginternalisasi eksternalitas. Caranya salah satunya dengan pajak. Nah, misalnya yang dipajekin itu adalah produksinya. Jadi kayak semakin memproduksi banyak, itu kan berarti kan limbah semakin banyak gitu ya. Jadi lalu sekarang kita kasih pajak untuk produksinya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi soal negatif eksternalitas. Berikutnya kita akan masuk ke positif eksternalitas. Nah, ketika externality itu menguntungkan orang lain atau menguntungkan masyarakat, maka disebut sebagai positif eksternalitas. The social value of the good exceeds the private value. Nah, kalau tadi kita membahas tentang cost atau biaya produksi, nah sekarang di konteks positif eksternalitas, kita akan bahas social value. Jadi social value dari barang tersebut itu lebih tinggi daripada private value. Notice bahwa tadi private value itu berarti adalah demand-nya ya. Jadi private value itu adalah demand barang tersebut. Nah, contoh positif eksternalitas itu adalah technology spillover. A technology spillover is a type of positive externalities that exists when firms' innovation or design do not only benefit the firm but enter society pool of technological knowledge and benefit society as a whole. Nah, jadi kalau ada teknologi yang dia itu diadaptasi oleh sebuah perusahaan atau desain gitu ya, yang diadaptasi oleh sebuah perusahaan, dan ternyata teknologi atau desain tersebut itu sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Nah, seperti tadi misalnya, kalau misalnya ada perusahaan yang dia bisa membuat renewable energy misalnya seperti itu, atau alternatif dari produksi listrik yang lebih efisien or things like that, it's going to be benefit very much to the society. Nah, ini contohnya. Jadi kalau untuk yang negatif eksternalitas, ini kita kasusnya adalah education ya. Jadi kalau misalnya ada edukasi atau misalnya ada perusahaan yang dia itu memberikan edukasi gitu ya kepada pekerjanya, terus nanti pekerjanya jadi lebih knowledgeable dan dia bisa memberikan spillover yang baik ke masyarakat, ya that's contoh dari positif eksternalitas. Jadi di sini kita punya price of education, di sini kita punya quantity of education. Nah, demand-nya awalnya adalah di sini, tapi considering positif eksternalitas, maka social value-nya sebetulnya jauh lebih tinggi daripada private value-nya. Jadi private value di sini, social value di sini. Maka quantity yang tadinya di sini sekarang optimumnya adalah di sini untuk diproduksi lebih banyak. Ini adalah private cost-nya. Kita punya equilibrium pasar di sini dan equilibrium yang optimum di sini. Oke. Nah, the intersection of supply curve and the social value curve determines the optimal output level. Nah, the optimal output level is more than the equilibrium quantity. The market produce smaller quantity than socially desirable. The social value of good exceeds the private value of goods. Nah, jadi ini keyword ya. Jadi kalau ada positif eksternalitas itu biasanya barang yang diproduksi itu dia lebih sedikit daripada yang socially desirable. Yang socially desirable itu adalah yang Q optimum. Nah, ini kebalikan sama negatif eksternalitas. Nah, kalau negatif eksternalitas tadi yang diproduksi di pasar kan segini. Nah, ini sebetulnya dia lebih tinggi daripada yang socially desirable. Jadi dia lebih tinggi daripada yang socially desirable. Jadi harusnya tuh yang socially desirable segini, tapi yang diproduksi di market tuh segini. Nah, karena kebanyakan barang inilah makanya terjadi polusi. Karena produksinya dibuat sebanyak ini, makanya ada polusi. Makanya ada negatif eksternalitas. Harusnya
yang socially desirable itu segini. Kebalikannya, kalau positive externalitas, yang socially desirable itu harusnya sebanyak ini, tapi yang diproduksi di pasar adalah segini. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk positive externalitas. Jadi, not enough of this good. Jadi, not enough of education because we want more socially desirable. Seperti itu. Lalu the social value of the good exceeds the private value of the goods. Nah, ini udah jelas ya, social value-nya lebih tinggi daripada private value-nya. Oke. Internalizing externalities, subsidies. Nah, ini contoh dari policy regarding positive externality ya. Nah, yang pertama adalah kita punya subsidi. Nah, jadi kalau tadi di negative externalitas, government policy-nya kan tax. Jadi ibaratnya tadi si perusahaan yang produksinya itu mencemari sungai, maka diberikan tax supaya dia bisa memproduksi di jumlah yang socially desirable gitu ya. Jadi dikasih tax. Kalau dikasih tax kan berarti kan nanti production cost-nya kan lebih tinggi. Jadi mereka kan memproduksi lebih sedikit. Kalau mereka memproduksi lebih sedikit, maka nanti polusinya juga akan semakin sedikit. Nah, kalau positive externalitas itu kan barangnya itu less than socially desirable ya. Jadi idealnya kita ingin diproduksi lebih banyak lagi barangnya. Nah, maka di sini pemerintah bisa memberikan subsidi. Jadi disubsidi, kalau misalnya dikasih subsidi production cost misalnya, maka mereka bisa memproduksi lebih banyak. Oke. Nah, di sini ada industrial policy, government intervention in the economy that aims to promote technology enhancing industries. Nah, selain subsidi, government juga bisa menggunakan industrial policy yang dia itu mengencourage technology enhancing industry, misalnya paten gitu ya, patent laws are a form of technology policy that give the individual or firm with patent protection and property rights over its invention. Nah, jadi property right itu juga bisa digunakan untuk bukan mendukung ya, tapi untuk untuk menindaklanjuti positive externality ini. Nah, patent is said to internalize the externality. Jadi, imagine tadi perusahaan yang dia bisa menemukan renewable energy tadi, teknologi baru tadi, dia dikasih paten gitu ya. Nah, maka dia akan semakin semangat untuk melakukan riset. Karena kan jadi nggak bisa di-copy orang lain kan, so it's going to be good for them. Nah, private solution to externalities, government action is not always needed to solve the problem of externalities. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu bukan satu-satunya jalan keluar ya untuk mengatasi eksternalitas, karena ada juga jalan lain yang dia itu berasal dari private sektor itu sendiri. Nah, jadi dari private sector itu sebetulnya mereka sebetulnya tahu bahwa private sector itu kalau misalnya mereka punya eksternalitas, mereka itu tahu. Nah, maka dari mereka itu sebetulnya juga ada solusi yang ditawarkan. Nah, sebagai contoh adalah dari private sector, they realize that they need moral codes and social sanctions. Nah, jadi biasanya dari private industry sendiri, mereka itu juga punya moral codes dan mereka itu juga realize bahwa mereka tidak bisa merugikan society, maka ada social sanction sama moral codes. Lalu mereka juga biasanya punya charitable organization yang ya istilahnya sebetulnya mereka punya CSR ya, kalau Anda pernah dengar. Jadi CSR dari perusahaan mereka yang akan menginternalize negative externality-nya. Jadi mereka yang akan compensate ke masyarakat. Misalnya mereka realize bahwa mereka merugikan masyarakat, nah mereka yang akan melihat ini kompensasi apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Jadi mereka yang akan compensate sendiri. Misalnya
masyarakatnya membutuhkan apa ya? Mereka bisa build school for the society, for the society, or they can build hospital for example. Nah, itu adalah bagian dari kompensasi yang mereka berikan kepada masyarakat. Lalu mereka juga bisa mengintegrasi different type of business. Lalu mereka juga bisa contracting between parties. Nah, sebetulnya dari pelaku bisnis sendiri, mereka bisa saling berinteraksi ya satu sama lain, dan mereka bisa membuat interaksi di antara mereka itu menjadi less harmful to the society. Seperti itu. Nah, jadi misalnya ada dua perusahaan gitu ya, yang mereka ini kalau beroperasi sendiri-sendiri itu menimbulkan negatif eksternalitas yang tinggi. Karena kan sekarang ada dua perusahaan yang beroperasi. Terus mereka realize bahwa, hey, kalau misalnya kita misalnya join production di salah satu part gitu ya, nah itu maka akan less harmful to the society karena negatif eksternalitasnya jadi lebih kecil. Nah, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang cost theorem. The cost theorem is a proposition that if private parties can bargain without cost over the allocation of resource, they can solve the problem of externalities on their own. Nah, jadi cost theorem ini mengatakan bahwa kalau misalnya perusahaan atau private parties itu mereka bisa bernegosiasi sendiri atau ya bertawar-menawar sendiri gitu ya, berdiskusi sendiri without cost. Ini artinya nggak costly gitu ya. Without cost over the allocation of resource, they can solve the problem of externalities on their own. Nah, jadi kalau misalnya bargaining atau negosiasi antar perusahaan itu dia costless, nah maka mereka bisa menyelesaikan masalah eksternalitas sendiri. Nah, di sini kita punya transaction cost. Nah, transaction cost are the cost that parties incur in the process of agreeing and following through bargain. Nah, cost yang dimaksud di sini, cost of bargaining, nah ini adalah transaction cost. Oke, ini ya proses of bargaining. Nah, namun demikian, kadang-kadang ya private solution doesn't always work. Kenapa ya? Of course ya, sometimes the private solution approach fails. Kenapa fails? Karena transaction cost-nya terlalu tinggi, jadi private agreement is not possible. Jadi kalau misalnya persetujuan atau tadi negosiasi antar private parties itu transaction cost-nya terlalu mahal, ya berarti nanti nggak bisa dapat solusi. Oke. Nah, when the externalities are significant and private solution are not found, jadi kalau eksternalitasnya terlalu tinggi dan nggak ada private solution, nah itu saatnya pemerintah itu turun tangan. Nah, turun tangannya dengan apa? Nah, ini ada beberapa contoh policy. Kita punya command and control policy, kita juga punya market-based policy. Oke. Nah, pertama command and control. Nah, ini usually take form of regulation. Nah, ini biasanya langsung ke peraturan resmi ya. Jadi misalnya peraturan yang dia itu melarang perilaku tertentu atau dia mengharuskan perilaku tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Ini salah satu peraturan dari pemerintah yang dia itu command and control. Nah, kalau command and control itu apa ya? Istilahnya kayak wajib gitu ya, wajib dituruti. Kalau misalnya nggak diikuti berarti dia melanggar aturan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini misalnya requirements that all students must be immunized. Jadi peraturan bahwa semua siswa itu harus divaksinasi. Regardless of whatever it is your background, regardless whether you want to believe the vaccine works or not, you have to be vaccinated, kayak gitu misalnya. Nah, lalu juga ini emission level. Nah, ini jadi misalnya pemerintah itu membuat garis tertentu gitu ya, atau batas tertentu. Jadi ini adalah batas jumlah polusi
yang boleh dilakukan oleh perusahaan. Nggak boleh lebih dari batas ini. Kalau lebih dari batas ini, maka melanggar aturan bisa dihukum. Misalnya seperti itu. Ini adalah contoh dari command and control policy. Nah, berikutnya adalah market-based policy. Nah, kalau market-based policy ini dia identik dengan tax and subsidy ya. Jadi either dia pajak atau dia subsidi. Jadi kalau market-based itu kata kuncinya adalah dia mempengaruhi insentif. Jadi kalau pajak dia mendiscourage insentif, kalau subsidi dia meningkatkan insentif. Seperti itu. Nah, salah satu konsep yang paling populer, ya paling sering dibahas itu adalah Pigovian tax. Pigovian tax itu apa? Itu adalah tax enacted to correct the effects of negative externalities. Nah, itu adalah pajak yang digunakan untuk mengkoreksi negatif eksternalitas. Itu Pigovian tax. Nah, di sini ada studi kasus. Di sini di sini ada example of regulation versus Pigovian tax. Nah, jadi tadi kalau regulation kan command and control, kalau Pigovian tax kan market based. Nah, jadi di sini if the EPA decides it wants to reduce the amount of pollution, jadi ingin mengurangi polusi, coming from a specific plan, the EPA, EPA itu adalah ini ya, Environmental Protection Agency. Nah, kalau dia ingin mengurangi polusi, EPA ini dia bisa punya dua pilihan ya. Yang pertama dia bikin regulasi, jadi kayak hey firms Anda semua wajib mengurangi polusi. Sekian dikuranginya, seperti itu misalnya. Atau EPA bisa menggunakan Pigovian tax. Nah, jadi dia menggunakan pajaknya ini dibebankan untuk each unit of pollution. Nah, jadi either dia ngasih ultimatum ke perusahaan kayak, pokoknya polusi Anda itu nggak boleh lebih dari sekian. Atau EPA juga bisa, oke, pada setiap polusi yang Anda akibatkan itu akan saya kasih pajak sekian persen. Nah, jadi ini ada dua pilihan ya, kebijakan yang bisa diambil sama EPA. Nah, dari kedua kebijakan ini, mana yang lebih baik? Nah, itu you can argue ya, Anda bisa berargumentasi mana yang lebih baik menurut Anda. Nah, hanya saja mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah karakter dari market-based policy. Nah, jadi yang kedua ini kan market-based policy. Nah, jadi di sini kita akan bahas karakteristik dari yang kedua ini. Kalau yang pertama kan jelas ya. Yang pertama ini jelas dia command and control, perusahaan Anda ngikutin ini, kalau nggak ngikutin ini berarti Anda akan kena penalti. Tapi yang kedua ini kan dia tax. Nah, dia market-based policy. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang market-based policy. Nah, kalau market-based policy, tradable pollution permits allow the voluntary transfer to the right to pollute from one firm to another. Nah, jadi di sini ini ada tipe market-based policy yang lain ya, di mana di sini dia adalah permits. Nah, kenapa kita pindah ke permits? Kita balik sebentar ke sini. Nah, jadi kalau misalnya kebijakannya yang kedua ini kan tax ya, untuk setiap polusi yang diakibatkan oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan dia bisa mengkalkulasi kayak, oh oke, berarti setiap polusi ini akan dikasih pajak, berarti berapa yang bisa saya tanggung dari produksi saya. Maka dia akan tend to melakukan produksi di mana polusinya itu nggak terlalu tinggi. Karena semakin tinggi polusi kan pajaknya semakin tinggi. Nah, so that's good ya. Ideally itu yang akan terjadi. Nah, itu dengan tax. Nah, kalau misalnya sekarang kita ngomongin permits, nah jadi kita punya tradable pollution permits. Nah, permits adalah izin ya, izin. Nah, tradable pollution permits. Nah, permits ini adalah izin yang dia itu diberikan untuk melakukan polusi, gitu ya. Nah, permits ini itu bisa ditransfer jadi permits ini adalah izin untuk izin untuk to pollute ya, melakukan polusi ya. Itu bisa ditransfer dari satu firm ke firm yang lain. Oke. Jadi perusahaan itu untuk bisa melakukan produksi yang mengakibatkan polusi gitu ya,
mereka harus punya permits. Nah, permitsnya ini itu sebetulnya bisa diperjualbelikan ya, tradable di sini diperjualbelikan dan ditransfer dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, kalau misalnya kita punya permit seperti ini, nah maka nanti yang terjadi adalah market for these permits will eventually develop. A firm can reduce pollution at low cost may prefer to sell its permit to a firm that can reduce pollution at high cost. Nah, yang terjadi adalah misalnya ya permit untuk pollute ini itu diberikan kepada perusahaan mana tadi? Perusahaan yang dia itu sebetulnya bisa mengurangi polusi at low cost. Jadi misalnya perusahaan A, dia ini dapat permit untuk melakukan polusi. Misalnya kita ganti deh. Jadi misalnya pemerintah ini punya permit untuk permit untuk melakukan polusi. Nah, permit ini diberikan kepada katakanlah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, sama perusahaan D. Masing-masing punya satu permit gitu ya, katakanlah. Nah, tapi perusahaan A ini ternyata dia bisa mengurangi polusi dengan harga yang sangat murah. Jadi kayak, sebenarnya aku nggak usah dikasih permit pun, aku bisa ngurangin polusi kok. Nah, maka yang terjadi adalah perusahaan A ini akan menjual permitnya ke perusahaan B misalnya. Karena perusahaan B ini dia kesulitan untuk mengurangi polusinya. Jadi dengan permit pun sebetulnya dia masih polusinya terlalu banyak. Nah, yang terjadi adalah si A ini akan memberikan permit ke B. Jadi misalnya permitnya adalah Anda boleh melakukan polusi itu 100 misalnya. Nah, sementara si B ini dia polusinya itu 200. Nah, dengan permit, nah dia kan masih sisa 100 nih. Nah, sisa 100 ini si A ini bisa menjual permitnya yang polusi 100 ini ke B. Nah, maka B akhirnya bisa tetap berpolusi sebesar 200. Nah, jadi seperti itu yang terjadi kalau misalnya kita punya permits, jadi tradable pollution permit. Oke. Nah, mari kita lihat perbandingan antara permits dan juga Pigovian tax. Nah, Pigovian tax dulu ya. Nah, kalau Anda melakukan Pigovian tax gitu ya di pasar, maka si Pigovian tax-nya ini yang warna merah ini. Pigovian tax sets the price of pollution yang terjadi, which together with demand curve determines the quantity of pollution. Nah, maka kalau Anda punya Pigovian tax, nanti Pigovian tax-nya itu horizontal seperti ini, dan ini adalah demand for pollution right. Yang terjadi adalah nanti kita punya quantity of pollution itu di sini. Jadi price of pollution ini adalah quantity of pollution. Oke, nah kalau misalnya nggak ada Pigovian tax kan nanti demand for pollution right itu kan akan tinggi sekali ya. Tapi karena ada Pigovian tax maka sekarang jadi segini. Nah, yang terjadi dengan pollution permits, adalah supply of pollution permits itu kan dia ini ya vertikal. Kenapa vertikal? Ya karena tadi di sini contohnya sebenarnya jumlah permits di pasar itu kan cuma 4 ya. Cuman dari 4 ini mereka bisa saling diperjualbelikan. Tapi kan tetap cuma 4 aja gitu loh. Nggak bisa nambah kan. Nah, maka supply dari pollution permitnya itu adalah vertikal. Nah, sedangkan demand for pollution right-nya ya dia tetap seperti ini ya. Nah, yang terjadi adalah karena supply-nya ini tetap, maka quantity-nya itu nggak akan berubah. Jadi pollution permit set the quantity of pollution. Jadi quantity pollution-nya itu akan tetap segini, yang berubah adalah harganya nanti. Jadi kalau demand for pollution-nya naik ya, maka nanti harga polusi atau harga permitnya ya naik dan turun seperti itu. Which together with the demand curve determine the price of pollution. Nah, jadi kalau Pigovian tax, dia akan determine quantity of pollution, tapi kalau misalnya pollution permit, dia akan determine price of pollution. Oke? Nah, itu aja materi untuk eksternalitas. Ini ada summary, Anda bisa baca sendiri. Oke? See you in the next chapter.